fakta, dan juga ada informasi yang mendukungnya. Selanjutnya, mulai mengisolasi wilayah atau lingkup objek yang telah menunjukkan adanya permasalahan atau kelemahan. Lalu yang berikutnya adalah langkah audit proyek, menyiapkan dan menyusun laporan. Nah, karena hasil akhir dari audit ini disajikan atau dibentuk dalam bentuk laporan. Laporan itu bisa laporan dalam hal apa? Tertulis berupa ketikan atau berupa tampilan isi laporan itu bisa saja bisa berupa ketikan, narasi, atau juga bisa tampilan berupa foto, gambar, atau juga bisa berupa laporan berupa video, video rekaman, atau video apa, dari hasil survei. Menyiapkan dan menyusun laporan berdasarkan kegiatan, kemudian disusun laporan yang dilengkapi dengan conclusion. Jadi setelah melakukan survei, melihat secara langsung, dilaporkan, dan disimpulkan berupa pendapat atau opini dari auditor. Auditor ini adalah orang yang melakukan audit tersebut. Laporan ini disampaikan pada pihak yang berkepentingan. Nah, pihak yang berkepentingan itu siapa? Misalkan pengawas dari proyek tersebut atau apa badan pengawas. Jadi apalagi proyek-proyek yang berhubungan dengan apa keuangan negara itu biasanya ada pengawasnya, ada pengawas pengerjaan proyek tersebut. Nah, ini dilaporkan ke pihak tertentu, pihak yang berkepentingan. Lalu langkah kedua adalah dalam hal audit proyek, kedua melakukan pengkajian dilakukan secara objektif. Jadi ada kata objektif itu penilaian dari hasil proyek tersebut dinilai secara objektif. Secara objektif itu tidak ada tekanan dari pihak lain, tidak ada intervensi dari pihak lain yang mempengaruhi hasil akhir atau mempengaruhi opini atau mempengaruhi kesimpulan dari output proyek tersebut. Untuk menghasilkan kajian yang objektif, kegiatan audit dikerjakan oleh pihak yang independen. Jadi ada kata bebas artinya independen. Nah, sebaiknya yang melakukan audit proyek ini umumnya orang yang tidak terlibat secara langsung. Jadi tidak terlibat secara langsung di dalam proyek itu. Misalkan kalau dia orang tersebut anggota di dalam proyek tersebut atau tim yang ada di proyek tersebut yang terlibat secara langsung, tiba-tiba dia menjadi audit, ya kadang-kala penilaiannya menjadi kurang objektif karena dia merasa ikut memberikan kontribusi atau ikut terlibat. Jadi yang baik, yang sesuainya atau tepatnya itu, yang langkah tepatnya adalah orang yang independen, bebas, jadi tidak ada keterikatan. Ya sama seperti kalau menganalogikan ya atau mengumpamakan. Kalau misalnya ada pertandingan sepak bola atau pertandingan dalam tingkat internasional, misalkan pertandingan lomba sepak bola kejuaraan dunia Prancis melawan Jerman. Itu wasitnya nggak boleh dari dua negara tersebut, misalnya dari Jerman atau dari Prancis. Jadi harus dari negara yang lain. Karena misalnya kalau dia wasitnya ditunjuk dari negara Jerman atau dari Prancis, ya jelas secara ininya dia akan membela negaranya sendiri dalam hal sportivitas pemainnya atau sportivitas tim yang
yang akan bertanding. Tapi kalau misalnya yang dipilih dari negara yang berbeda, misalnya yang akan berlomba adalah Prancis dengan Jerman, tapi yang dijadikan wasit katakanlah dari negara Korea. Nah, berarti kan dia nggak ada kepentingan, nggak ada keberpihakan, mau siapa yang menang ya nggak akan memberikan pengaruh juga terhadap negaranya. Nah, ini yang dimaksud dengan independen. Nah, sama juga di dalam hal ini ya audit proyek ya akan lebih objektif itu jika yang mengauditnya itu di orang-orang yang berada di luar dari tim atau dari yang terlibat secara langsung di proyek tersebut. Dia akan bisa memberikan penilaian yang lebih objektif karena tidak ada merasa berkontribusi atau merasa terbebani dari proyek yang dikerjakan tersebut. Dia hanya menyampaikan atau memberikan penilaian secara objektif. Kemudian yang ketiga adalah ada bukti, karena ada laporan, ada masukan dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada bahan bukti, itu juga tidak bisa diproses karena tanpa ada bukti, tanpa ada gambar atau tanpa ada foto dan lain sebagainya atau ada pembuktian secara valid, maka penilaian secara objektif itu juga tidak bisa dilakukan. Nah, hal inilah yang diperlukan adanya bahan bukti atau bukti yang valid untuk bisa memberikan hasil yang sesuai. Fakta atau data berikut informasi yang mendukung suatu bahan bukti yang cukup, bukti yang jumlahnya cukup, berbobot, dan relevan perlu dipersiapkan untuk digunakan sebagai dasar membuat di bagian ini adalah membuat kesimpulan, membuat opini, dan usulan dari auditornya. Jadi ada poin yang perlu dimiliki. Ini adalah hal yang perlu dimiliki oleh seorang auditor atau tim auditor. Dia harus memiliki bukti yang valid, bukti yang bisa dibuktikan. Artinya buktinya bukan bukti yang atau data-data yang dibuat secara tujuan tertentu, tapi data-data yang bisa terverifikasi secara aktual atau secara faktanya memang benar-benar ada. Lalu yang keempat adalah adanya kriteria sebagai patokan pertimbangan atau perbandingan. Standar yang telah ditentukan di mana organisasi, manajemen, atau pelaksana harus mengikutinya dalam usaha mencapai tujuan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian langkah audit yang kelima adalah kesimpulan yang berupa pendapat. Pendapat ini disampaikan secara objektif, bukan berdasarkan dari tekanan dari yang lain. Jadi penilaiannya harus memberikan penilaian yang secara seobjektif mungkin. Kegiatan audit diakhiri dengan laporan yang berisi antara lain conclusion atau kesimpulan, dan pendapat atau opini dari tim auditor. Nah, auditor itu jarang yang sendiri ya. Biasanya kalau yang diauditnya itu dalam proyek yang cukup besar, itu biasanya ada tim auditornya. Jadi jarang yang dilakukan secara individual atau yang mengauditnya hanya satu orang, karena jelas akan
membutuhkan waktu pengerjaan yang lama. Karena kalau misalnya ngerjainnya sendiri dari awal sampai akhir, ngumpulin data, cari fakta, kemudian menganalisa, terus setelah itu dibuat kesimpulan, ya akan terasa berat dilakukan kalau misalnya dilakukan sendiri. Apalagi proyek yang di audit tersebut bisa dikatakan proyek yang besar. Maka dibentuklah tim dari auditor tersebut. Jadi dari tim auditor ini nanti akan dibagi-bagi tugas. Ini ada yang nanti akan melakukan survei, kemudian ini akan melakukan kuesioner atau mencari pendapat dari pengguna hasil proyek tersebut. Kemudian ini akan yang membuat kesimpulan, analisa, dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah B, bila dari hasil pengkajian menunjukkan segala sesuatunya telah memuaskan, maka tim auditor akan menyatakan bahwa hasil audit adalah unqualified opinion. Jika ada temuan, maka kesimpulan berupa qualified opini. Nah, jadi setelah didapatkan fakta, didapatkan hasil, maka di tim auditor menyatakan bahwa hasil audit berdasarkan opini yang terkualifikasi, opini yang sesuai. Jika ada temuan, maka itu bisa opini tersebut bisa dirubah sehingga menjadi opini yang sesuai dengan temuan terbarunya. Jadi kalau misalnya pada saat melakukan audit tersebut, temuan yang pertama itu baru sampai, katakanlah baru 5 temuan. Tapi ternyata berjalannya waktu, audit sudah berakhir, sudah selesai, tetapi berjalannya waktu ada temuan baru. Nah, itu bisa menambah atau memberikan qualified opini yang terbarunya. Kemudian tujuan audit proyek. Audit ini jelas memiliki tujuan, karena kalau misalnya proyek tersebut, audit tersebut tidak memiliki tujuan, ya akan memberikan nilai yang kurang baik juga, ya hanya menghabiskan waktu kalau misalnya tidak ada tujuan. Jadi kalau cuman menghitung atau menganalisa saja tapi tidak memiliki tujuan, ya juga kurang baik juga dari pekerjaan audit tersebut. Yang pertama adalah tujuan audit proyek. Apakah manajemen atau personil suatu perusahaan atau agen yang ditunjuk telah melaksanakan kegiatan atau tidak? Nah, ini tujuannya adalah memeriksa atau melihat perusahaan atau agen yang bekerja di proyek tersebut apakah telah melaksanakan kegiatannya secara baik atau secara sesuai dari proyek yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah apakah kegiatan yang dilakukan memakai norma. Norma itu artinya aturan secara hukum atau aturan secara agama atau aturan secara undang-undang dan lain sebagainya. Apakah kegiatan yang dilakukan memakai norma yang sesuai untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan oleh yang berwenang. Nah, jadi siapa yang berwenang di pengawasan proyek tersebut, apakah sudah memakai norma yang sesuai atau aturan yang sesuai. Kemudian yang ketiga, apakah kegiatan telah dilakukan dengan cara yang efektif. Tujuan dari proyek tersebut untuk membaca atau menilai apakah kegiatan telah dilakukan dengan cara yang efektif. Lalu ini adalah
3 poin ya, 1, 2, 3. Selanjutnya mengenai tahap audit proyek. Yang pertama ada survei dulu. Survei pendahuluan. Survei ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai background atau latar belakang dan keterangan yang bersifatnya secara umum atau secara generalnya dari proyek yang dikerjakan tersebut. Jadi proyek ini dilakukan tahap auditnya yang pertama melakukan survei pendahuluan. Survei pendahuluan dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai latar belakang dan keterangan yang bersifat umum. Jadi apa yang dilakukan? Misalkan pada saat ingin mengerjakan proyek, misalkan proyek membangun bendungan, apa yang melatar belakangi? Berarti ada kebutuhan. Misalnya kalau bendungan itu dibangun untuk pembangkit listrik, PLTA, pembangkit listrik tenaga air, berarti yang melatar belakangnya adalah kebutuhan listrik. Di samping kebutuhan listrik, apalagi yang menjadi latar belakang? Misalkan bendungan tersebut dapat juga digunakan untuk penyediaan perairan atau perairan di sawah atau perairan di irigasi, di tambak dan lain sebagainya. Itu merupakan latar belakang atau hal yang melatar belakangi kenapa dilakukan atau dikerjakan proyek tersebut. Lalu yang kedua adalah mengkaji dan menguji sistem pengendalian manajemen untuk menjamin semua pihak dalam organisasi mengikuti langkah yang telah ditetapkan guna mencapai sasaran perusahaan dengan cara yang efektif dan efisien. Jadi mengkaji dan menguji sistem pengendalian manajemen. Kemudian yang ketiga, yang jadi tahap audit proyek, mengumpulkan bukti. Tidak ada bukti itu perlu dikumpulkan dalam bentuk bukti digital, berupa foto atau berupa dokumen arsip secara asli. Kemudian bukti barang, kalau misalnya ada barang tertentu yang bisa dijadikan bukti. Pengumpulan bukti dalam jumlah yang cukup, material yang kompeten, relevan, dan berarti sehingga memungkinkan bagi auditor untuk menganalisa dan membuat kesimpulan. Nah, ini adalah sistematis atau tahapan dari audit proyek, sistematikanya pada saat dia melakukan audit. Jadi kalau pada saat Anda masuk atau terlibat di dalam pengauditan suatu proyek, secara general atau secara umum Anda pasti akan melalui tahapan ini. Jadi ada tahapan survei, kemudian setelah survei, mengkaji dan menguji, lalu yang ketiga mengumpulkan bukti. Jadi dikumpulkan bukti untuk menarik kesimpulan. Kemudian yang keempat, menyusun laporan. Jadi ada bukti, sudah ada data-data yang didapat, yang di bagian selanjutnya menyusun laporan. Karena kalau misalnya hanya bukti-bukti tapi belum dirangkai menjadi satu kesatuan, belum tersusun secara rapi, yang ke dalam bentuk laporan, maka ini perlu dilakukan. Tujuannya adalah untuk memudahkan memberikan laporan terhadap pihak yang berwenang atau yang memiliki kompeten dalam hal
mengawas proyek tersebut. Penyusunan laporan, semua kegiatan audit terdahulu disimpulkan ke dalam suatu laporan yang berisi antara lain ada tidaknya penyimpangan pelaksanaan dari kriteria yang telah ditetapkan. Lalu setelah melakukan tahapan audit proyek, yang kemudian berikutnya adalah studi kelayakan. Jadi proyek tersebut perlu dilakukan studi kelayakan. Yang pertama, kelayakan dalam hal tujuan. Apakah proyek tersebut layak dalam hal tujuan, kriteria, dan aspek pengkajian. Mengkaji kelayakan suatu usulan proyek bertujuan untuk mempelajari usulan tersebut dari segala segi secara profesional agar nantinya setelah diterima dan dilaksanakan betul-betul dapat mencapai hasil sesuai dengan yang direncanakan. Nah, ini merupakan hal yang penting ya, karena dalam proyek tersebut harus memiliki tujuannya, tujuan akhirnya apa, kriterianya seperti apa, dan bagaimana melakukan aspek pengkajian. Kalau proyek tersebut dibangun tanpa tujuan yang jelas, tanpa arah yang jelas, ya itu juga akan kurang tepat, artinya kurang pas untuk dikerjakan. Karena proyek tersebut hanya bisa dikatakan menghabiskan anggaran atau hanya menghabiskan waktu yang terbuang begitu saja tanpa akhir dari proyek tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik. Lalu yang kedua adalah menentukan kriteria kelayakan. Kriteria kelayakan erat kaitannya dengan keberhasilan. Berarti keberhasilan dari proyek tersebut, apakah hasilnya sesuai, hasilnya berhasil dengan apa yang ditentukan di awal atau yang ditujukan di awal sudah sesuai untuk proyek tersebut. Jadi ini perlu dilakukan. Kriteria kelayakan berhubungan dengan menentukan keberhasilan dari proyek ini kerjakan. Keberhasilan pembangunan suatu pabrik dari sudut pandang masyarakat adalah seberapa jauh mereka dapat berpartisipasi mengisi lapangan kerja. Nah, ini pada poin ini atau pada kalimat ini ada keberhasilan pembangunan suatu pabrik. Misalnya proyek membangun pabrik pupuk atau proyek membangun pabrik sepatu. Nah, dari sudut pandang masyarakat tersebut, seberapa jauh penyerapan tenaga kerja atau seberapa baik tenaga kerja yang bisa diserap di pabrik tersebut sehingga bisa bekerja dengan baik atau bekerja dengan maksimal untuk mengurangi angka pengangguran atau mengurangi angka kebutuhan orang yang mencari pekerjaan. Ini merupakan poin cukup penting juga, menjadi poin yang menjadi perhatian ketika mengerjakan atau membuat suatu proyek, apalagi proyek tersebut bisa dikatakan ya proyek mega proyek, artinya proyek yang cukup besar atau proyek yang cukup banyak menghabiskan anggaran. Itu perlu dilakukan atau dilihat kriteria kelayakannya. Apakah proyek tersebut cukup layak dipandang untuk dibangun, atau proyek tersebut ya tidak terlalu artinya tidak terlalu dibutuhkan untuk saat ini, mungkin suatu saat atau di beberapa tahun ke depannya atau di tahun-tahun berikutnya proyek tersebut sangat dibutuhkan. Itu yang perlu menjadi penilaian dari kriteria kelayakan dari proyek yang dikerjakan.
Lalu yang ketiga adalah melakukan identifikasi dan formulasi gagasan. Gagasan yang lulus umumnya telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut yang sejalan dengan garis besar tujuan perusahaan. Jadi di sini dia tujuan perusahaan itu ya perusahaan yang mengerjakan proyek. Jadi sejalan dengan tujuan utama dari proyek yang dikerjakan. Memiliki arti yang khusus, misalnya ingin menerapkan atau mengimplementasikan new technology atau teknologi baru. Jadi ada teknologi baru yang lebih tepat atau ingin dipraktekkan atau diaplikasikan di dalam proyek tersebut. Misalkan ya sama seperti kalau di negara Cina itu kan ada dia bisa membangun proyek jalan tol, tapi proyek jalan tolnya itu bisa melintasi gunung. Jadi antar gunung tersebut dipasanglah tiang penyangga yang cukup tinggi ya, sangat tinggi antara dari dasar awal gunung sampai bukit, tinggi bukit itu tersebut ada tiangnya, ada tiang penyangganya. Nah, ini jelas membutuhkan teknologi karena untuk merancang atau membangun tiang-tiang penyangga tersebut justru dibutuhkan teknologi baru. Bagaimana supaya jalan tersebut, apalagi jalannya bisa dikatakan berputar-putar atau berkelok-kelok. Nah, jelas membutuhkan teknologi baru. Ini yang perlu dilakukan, yang perlu diterapkan di dalam proyek tersebut, ingin menerapkan teknologi baru. Lalu yang keempat, sumber daya perusahaan mampu mendukungnya. Ya, sumber daya, bicara tentang sumber daya, ya ada SDM, sumber daya manusia, kemudian fasilitas yang ada di dalam perusahaan tersebut, lalu bahan-bahan dasar, bahan-bahan baku yang bisa mendukung dari pengerjaan proyek tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah memperkirakan potensi keberhasilan dari proyek tersebut, berapa yang bisa diperkirakan, seberapa besar potensi berhasilnya atau seberapa besar potensi hasil akhir yang akan diperoleh sesuai dengan kebutuhan atau keinginan dari tujuan pembuatan proyek tersebut. Yang keempat, aspek mutu dan jangkauan. Jadi di bagian ini memberikan studi kelayakan itu harus bisa memberikan aspek dalam hal mutu dan jangkauan. Suatu pengkajian kelayakan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, aspek yang dikaji, mutu hasil pengkajian, jangkauan pengkajian. Nah, ini adalah hal yang perlu diperhatikan dalam hal melihat studi kelayakan pengerjaan suatu proyek yang akan dibuat. Ya, oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Cukup, Pak. Ya. Oke, cukup ya. Ya, jadi nanti Anda coba membaca lagi atau mencari sumber atau mencari informasi di internet atau mencari informasi di buku manajemen proyek atau mencari literatur. Nanti Anda coba cari di bagian ini. Yang pertama adalah
jelaskan tahap-tahap dalam siklus hidup proyek pada saat ingin membangun proyek atau mengerjakan suatu proyek, ada tahap siklusnya. Nah, apa saja yang perlu dilalui dalam tahap-tahap ini? Lalu yang kedua, jelaskan apa saja yang perlu ada dalam proposal proyek. Nah, ini merupakan poin pentingnya, karena pada saat ingin membuat suatu proyek, misalkan proyek jalan tol atau proyek bendungan, proyek membangun bendungan atau proyek gedung bertingkat atau proyek pembuatan rumah, pengembangan developer rumah atau membuat jalan, itu selalu diawali dari proposal. Nah, proposal ini kan bisa diajukan ke badan terkait, badan yang berwenang, bisa ke kalau misalnya membangun gedung, berarti nanti bisa ke Pemdanya mengajukan proposal proyeknya atau mengajukan proposal ke tempat daerah yang menyetujui apakah proyek ini akan dilakukan. Nah, di bagian ini apa saja yang poin yang perlu ditonjolkan atau poin apa yang perlu